para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, radio-radio lain dimanapun, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid, Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita kemarin sudah selesai menjelaskan tentang bab menyembelih. Kita masuki bab tentang nazar. Oleh muallif, bab ini diberi judul Minasyirki an-nadru li ghairillah. Termasuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Karena nazar ibadah. Sama dengan menyembelih, sama dengan ruku, sujud yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nazar hanya boleh dilakukan untuk Allah. Dalam bab ini muallif rahimahullah menukil ayat yang terdapat dalam surah Al-Insan. Ayat yang ke-7. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, orang-orang mukmin, suka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka takut kepada satu hari yang keburukan hari itu mustatir. Mustatir itu menakutkan, secara merata, mengerikan, bikin tegang. Inilah ayat pertama yang dijadikan dalil dalam bab nazar. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, annan nadhr ibadah. La yajuzu an tusrafa li ghairillah. Wa mimma yadullu ala annahu ibadah anna Allah imtadaha al-mufina bin nudhur. Wa hadha yadullu ala ridah. Wa sabaqa ma'ana anna kulla ma yardahu Allah Azza wa Jalla huwa ibadah. Faedah pertama. Ayat ini menjelaskan bahwa nazar adalah ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seperti saya nazar untuk si fulan. Saya nazar demi ibu saya, ayah saya. Atau untuk Nabi SAW. Tidak boleh, hanya untuk Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa nazar ibadah adalah dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Pujian Allah itu menunjukkan keridhaan Allah terhadap orang yang menunaikan nazar. Amalan menunaikan nazar diridhoi oleh Allah. Berarti itu ibadah. Karena kita sudah jelaskan definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah ini semua satu sebutan yang mencakup segala yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik ucapan ataupun amalan, baik zahir ataupun batin. Ucapan, amalan, lahir dan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Kita bermuka manis, tersenyum, ramah kepada sesama aja Allah suka. Tabassumuka li akhika fi wajhika li akhika sedekah. Senyummu pada wajahmu kepada saudaramu itu sedekah. Allah ridho, itu ibadah. Inilah karena itu kalau seorang berkata nazar
alayya li Jibril aw lin nabi aw li fulan fa anna hadza minasyirkil akbar. Kalau ada orang saya nazar untuk Jibril, untuk Nabi, untuk si fulan, ini syirik besar. Karena nazar untuk selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Inilah faidah pertama. Faidah kedua. Anna hadhil ayata fiha madhun wa thana'un 'alal mufina lin nudhur. Ma annahu sallallahu alaihi wasallam qala innan nadhar la ya'ti bi khairin. Walidha hakama ba'dul ulama ala an-nadhar al-mu'allaqa bi annahu makruh wa ba'duhum awsalahu ila at-tahrim. Ayat ini di dalamnya terkandung pujian sanjungan kepada orang yang menunaikan nazar. Berarti menunaikan nazar disukai, dicintai oleh Allah. Akan tapi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi pernah menyatakan nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, kenapa bernilai ibadah? Oleh ulama dirinci, ayat menyatakan yang menunaikan nazar itu ibadah, hadis menyatakan nazar tidak memberikan, mendatangkan kebaikan. Kok bertolak belakang? Sepintas memang seperti bertolak belakang. Tapi kalau dikaji, diteliti, ditelah oleh ahlinya, oleh para ulama, tidak. Para ulama menyatakan nazar hukumnya makruh, itu yang dianggap tidak mendatangkan kebaikan kalau nazar itu mu'allaq. Bahkan sebagian ada yang menyatakan haram, tapi mayoritas ulama makruh, nazar makruh. Karena Nabi menyatakan wa annahu la yaruddu syai'a. Karena nazar itu mengungkapkan pelitnya orang yang bernazar terhadap kebaikan. Nazar mu'allaq. Mu'allaq itu yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Padahal untuk sedekah kan tidak menunggu harus sembuhnya. Rajin sedekah harus sembuh dulu, harus dipenuhi dulu keinginannya. Kalau umpamanya saya lulus ujian, saya akan nyumbang ke masjid. Nyumbang ke masjid kok harus nunggu lulus ujian dulu gitu. Nyumbang mah nyumbang we, gitu kan? Pelit dengan ibadah, kebaikan, amal soleh. Makanya makruh. Tapi ketika sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Kalau ditunaikan berpahala, kalau enggak dosa. Maka wala ta'arudu bainal ayah wa hadzal hadis li'anna al-makruh aw al-muharram fi an-nadhar innama huwa aqduhu ibtida'an faman kana fi afiyatin fala yanzur lakin man nadhara fa inal wajib 'alaihi hatta yasula lahu hadha as-sana ayyufiya bin nuzur. Tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis yang barusan. Karena hukum nazar yang makruh atau sebagian ulama mengharamkan, makruh itu tidak disukai itu karena pelitnya orang yang bernazar dengan amal soleh. Baru mau beramal soleh kalau keinginannya dipenuhi dulu, syaratnya dipenuhi dulu. Padahal nggak perlu ada syarat, ada keinginan atau untuk berbuat soleh. Itu yang tidak disukainya. Tapi begitu nadarnya terucap, wajib. Dan ketika yang wajib itu ditunaikan, dapat pahala. Jadi hukum asal nadar makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, wajib ditunaikan. Dan menunaikannya ibadah, dipuji oleh Allah dalam ayat yufuna bin nadhr.
Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ini faidah kedua. Faidah ketiga. Anat tankir al-yawm fi qawlihi yakhafuna yawman min bab at-ta'zim li hadzal yawm. Falyata'ahhabil 'abdu li hadzal yawm wal yu'id lahu al-'uddah wa la 'uddata illa bi ta'atillah. Walidha wasafahu bi anna fihi syarran wa anna syarrahu mustatir, yakni azimun wa fadhi'un wa huwa syadid. Walakinnahu ala ibadillahil muttaqin khairun wa amnun wa rahatun wa tuma'ninatun wa sa'adatun. Dinakirohkannya yaum dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman. Yauman dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Nakiroh itu umum. Tandanya nakiroh dengan tanwin. Yauman. Disebut dinakirohkan. Apa maksud dinakirohkan? Tidak memakai alif lam. Allah tidak menyatakan wa yakhafunal yauma, tapi wa yakhafuna yauman. Ini dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Hari itu hari yang sangat krusial, sangat penting, sangat menentukan bahagia atau menderitanya orang. Hendaklah setiap hamba mempersiapkan diri menghadapi hari itu, menyiapkan perbekalan untuk hari itu, dan tidak ada perbekalan yang bisa menyelamatkan dari penderitaan hari itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Karena itu Allah mensifati hari itu dengan wa kana syarruhu mustatir. Keburukan hari itu mustatir. Makna mustatir azimun wa fadhi'un wa huwa syadid. Sangat dahsyat, sangat mengerikan, menakutkan secara umum. Dan itu hari yang berat. Muhti'ina ila da'i wa yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Setiap orang nanti bangkit dari kuburnya masing-masing bersegera menuju kepada sang penyeru. Orang kafir saya itu berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat sulit. Karena membuat mereka menderita. Bayangkan. Di tengah padang mahsyar yang tak berujung pangkal. Satungtung dele. Sejauh mata memandang tanah. Nggak ada yang cembung, nggak ada yang lubang, rata, nggak ada pohon, tenda, bangunan. Di mana-mana sama matahari dekat, 1 mil, kepanasan. Semua orang menderita. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, hari itu adalah hari kebaikan, hari kenyamanan, hari ketenangan, hari kebahagiaan. Orang bertakwa itu mereka merasakan kenyamanan di saat semua orang merasakan kepanasan. Merasakan keamanan ketika semua orang ketakutan. Merasakan keteduhan, kesejukan ketika semua orang menderita. Orang bertakwa ciri-cirinya kita sudah sering dengar. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Di hari yang tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah. 7, pemimpin yang adil, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Sampai 7 poin yang sering kita dengar. Itu orang bertakwa itu walaupun kondisi di padang mahsyar mengerikan, menakutkan, mereka merasakan kenyamanan. Inilah faidah yang ketiga. Keempat, bayanu ruknin min arkanil ibadah wa huwal khauf. Fal khauf
mimma yakunu fi hadzal yaum mimma yaqdiruhu Allah azza wa jalla da'a haula ila ayyufu bin nudurihim kahalil muslim fa innahu ya'budullaha khaufan min syarri dzalikal yaum. Ayat ini menerangkan salah satu di antara rukun ibadah yaitu khauf. Kita sudah sering jelaskan rukun ibadah ada 3. Sertakan 3-tiganya di hati kita ketika melakukan ibadah apapun. Pertama, mahabbah, cinta. Dasari ibadah kita itu dengan dasar cinta kepada Allah. Kita ibadah itu atas dorongan rasa cinta. Kalau cinta, betah dialog. Dengan ketika sholat, tahu itu dialog dengan Allah, terhayati setiap kata, setiap hurufnya, terjiwai oleh lubuk hatinya. Itu ada kenikmatan rohania, kelezatan spiritual, ketenangan, kenyamanan, betah. Kalau cinta yang menjadi dasarnya, atau jangankan cintanya kepada Allah, kepada sama manusia yang kita cintai kan kita betah ngobrol, betah berdua-dua, betah berdekatan. Enggak ngobrol aja asal berdekatan, betah. Suami istri pengantin baru nih, enggak mau lepas tuh, bergandengan tangan aja, senyum sumringah dua-duanya. Enggak ngobrol pun tenang, adem hati. Itu baru ke orang. Apalagi kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat-sangat besar kecintaannya kepada Allah, paling besar kecintaannya kepada Allah. Dan cinta ini lahir dari ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Makin dalam mengenal Allah, makin besar rasa cinta. Ini rukun ibadah yang pertama. Rukun ibadah kedua, khauf atau khasyah, takut. Cinta dan takut ini 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu pasti ada rasa takutnya tuh. Takut yang kita cintai itu marah, kecewa, sedih, meninggalkan kita. Pasti kan gitu? Ada rasa takut tuh. Apalagi kepada Allah. Selain cinta kepada takut Allah murka. Kalau kita keliru, salah, menyimpang. Takut Allah marah, takut Allah melaknat, takut Allah meninggalkan kita. Itu harus. Rasa takut itu harus ada. Ini salah satu di antara apa? Rukun ibadah. Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepadaku. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanya orang-orang berilmu. Ilmu ini yang melahirkan rasa takut. Sehingga para ulama menyatakan laisal ilmu bikathratir riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dari banyaknya menghafal riwayat, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Tidak diukur dari itu. Tapi ilmu diukur oleh banyaknya rasa takut kepada Allah. Faman kana billahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Siapa orang yang lebih mengenal Allah, pasti dia akan lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, roja, bukan roja radio. Roja itu berharap. Wajib ada harapan kita kepada Allah. 3 ini, mahabbah, khauf, dan roja. Siapa orang yang hanya beribadah kepada Allah berdasarkan takut, nggak ada cinta, nggak ada harapan, wa fahuwa kharij. Dia khawarij.
Siapa orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, tanpa takut, tanpa roja, dia zindiq. Siapa orang beribadah kepada Allah hanya karena berbekal roja semata-mata, nggak ada mahabbah, nggak ada takut, fahuwa murji'ah. Ahlus sunnah ketiga-tiganya ayatnya ada. Kan ada orang yang kebablasan ya. Saya mah ibadahnya hanya cinta. Nggak ada berharap ke surga, nggak ada takut ke neraka gitu. Hanya cinta kepada Allah. Itu ucapan yang sepintas seperti bijak. Padahal konyol. Kenapa konyol? Bertolak belakang dengan Al-Quran. Quran menyatakan wajib kita memiliki rasa takut kepada Allah. Allah yang merintahkan. Fala takhafun wa khafuni, wala takhshawhum fatakhshawni. Jangan kamu takut ke mereka, takut kepadaku. Yad'una rabbahum khaufa wa tama. Orang mukmin beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ada takut, ada harap, ada mahabbah. Tiga-tiganya ini. Nah, ayat ini wa yakhafuna yauman, mereka takut ke suatu hari. Yang ditakutinya bukan harinya, tapi tindakan Allah di hari itu kepada orang-orang durhaka. Tetap takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang takut kepada Allah, lalu atas dorongan takutnya ini dia ngerem dirinya dari dosa, Allah janjikan surga tuh. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang takut kepada Allah di saat dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena itu dia tahan dirinya dari hawa nafsu selama hidup di dunia. Surga tempat kembalinya. Orang yang takut lalu dia taat kepada Allah, surga bagiannya tuh. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nangis itu karena takut loh. Dijamin orang itu nggak akan tersentuh api neraka. Ayat dan hadis itu banyak yang menyatakan wajib kita memiliki rasa takut. Wajib memiliki rasa harap, wajib memiliki rasa mahabbah. 3. Salah satu di antara rukun ibadah dari yang 3 adalah khauf. Makanya di sini disebutkan bayanu ruknin min arkanil ibadah wa huwal khauf. Ayat ini menerangkan salah satu di antara rukun ibadah yaitu khauf. Fal khaufu mimma yakunu fi hadzal yaum, maka perasaan takut terhadap apa yang akan teralami di hari kiamat nanti, da'a haula ila ayyufu binudhurihim. Itu mendorong dia untuk menunaikan nazar-nazar mereka. Kalau nazar tidak ditunaikan, celaka di hari kiamat nanti, Allah murka, Allah mengazab ya. Ini 4 faedah yang kita ambil dari ayat tadi. Ayat kedua. Dalam bab ini, surah Al-Baqarah 270. Masih tentang nazar. Di ayat itu Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin." Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Apa saja yang kamu infakkan berupa nafkah atau nazar yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Infak kita besar atau kecil, ikhlas atau tidak, nazar kita besar atau kecil, nazarnya untuk Allah, untuk selain Allah, ikhlas atau tidak, Allah tahu. Inilah ayat kedua. Masya Allah. Dari ayat ini kita banyak mengambil faidah
yang sangat luar biasa. Pertama, anna Allah azza wa jalla qad 'allaqa an-nadhr huna bi ilmihi fa inna Allah ya'lamuhu. Allah di dalam ayat ini mengaitkan nazar dengan ilmu Allah. Kata Allah, nazar apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Ilmu Allah mencakup nazar kamu. Allah tahu. Jadi nazar dikaitkan dengan ilmu. Apa maknanya? Wa kaunuhu yu'alliku hadan nazar bi ilmihi ma'annahu 'alimun bi kulli syai' qabla an yakun dalla 'ala anna al-ilma huna ilmun yatarattabu 'alaihi al-jaza' wal hisab. Ini yang tidak kita tangkap makna ini dari tarjamah ayat. Allah mengaitkan nazar dengan ilmu. Nazar kamu Allah tahu. Loh, jangan sampai ada pemahaman kalau tidak nazar Allah nggak tahu gitu. Allah tahu segala sesuatu sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah tahu karena Allah yang menetapkan. Tapi dikaitkannya ilmu Allah dengan nazar menunjukkan makna ilmu di sana adalah Allah akan menghisab dan membalas. Karena nazar itu amalan hati di dalam hati. Jangan ada anggapan kayaknya Allah nggak tahu, kayaknya Allah nggak akan menghisab, kayaknya Allah tidak akan memberi balasan. Jangan ada pemikiran seperti itu. Wa anna man nadhara fa innallaha muttali'un ala nadhrihi wa sayuhasibuhu ala hadzal nadhr. Fa idza kana an-nadhr mahallu jazaa fa innahu yakunu ibadah. Siapa orang yang bernazar, Allah tahu nazarnya dan akan menghisab dan memberi balasan atas nazarnya. Kalau ditunaikan dapat pahala, kalau tidak dosa dan akan diazab. Jadi nazar amalan yang akan dapat balasan. Kalau ditunaikan balasannya pahala, kalau tidak dosa dan siksa. Ini menunjukkan menunaikan nazar adalah ibadah. Maka ada satu kaidah. Apa kaidah dari ayat ini? Anna syai'al mawjudal hasila idza 'allaqahu bi ilmihi Allah azza wa jalla fa innahu ilmu jaza. Sesuatu amalan yang oleh Allah dikaitkan dengan ilmu Allah, makna ilmu di sini adalah akan dibalas dan dihisab. Coba untuk umpamanya ayat. Kalau orang membaca ayat ini bisa salah faham kalau tidak memahami kaidah. Umpamanya surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fattanna alladhina khalau min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal belum diuji. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian ini kami tahu siapa yang ucapannya benar, jujur, siapa yang dusta. Dengan ujian itu Allah tahu. Timbul pertanyaan, kalau nggak diuji apakah Allah nggak tahu keimanan orang itu? Kan muncul pertanyaan itu ya. Ayat ini menyatakan dengan ujian itu Allah tahu siapa yang ucapan imannya benar dan siapa yang dusta dengan ujian itu. Sangat mungkin ada orang yang memahami, oh kalau nggak diuji Allah nggak tahu. Kan gitunya, keliru dia memahami. Ilmu Allah setelah diberikan ujian ini bukan berarti sebelum diuji Allah nggak tahu. Allah serba tahu.
Sebelum ada alam jagat raya, Allah tahu apa yang akan terjadi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu karena Allah yang menetapkannya. Termasuk apakah orang beriman itu diuji atau tidak, lulus ujian atau tidak, Allah sudah tahu. Tapi makna dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Maknanya dengan ujian itu nanti Allah akan memberikan, menghisab dan memberi balasan. Ketika diuji lulus, hisabnya bagus, balasannya surga. Ketika diuji tidak lulus, hisabnya berat, balasannya azab. Yang dimaksud Allah mengetahui di sini, Allah akan menghisab dan membalas. Ayat kedua, surah Al-Baqarah 143. Kasusnya tentang pemindahan kiblat. Tadinya kan ke Baitul Maqdis di Palestina, menghadap ke sana sholat ke Masjid Aqsa. Oleh Allah dipindah menghadap ke Ka'bah di Mekah. Lalu tentang kasus pemindahan Ka'bah ini Allah menyatakan illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Untuk apa Allah memindahkan Ka'bah? Salah satu hikmahnya adalah agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang surut kembali ke belakang, murtad lagi. Sebab ada begitu kiblat dipindahkan, murtad lagi ada. Untuk apa Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah? Kata Allah, lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, siapa yang tidak. Loh, kalau tidak ada pemindahan Ka'bah, apa Allah tidak tahu siapa yang akan mengikuti Rasul dan siapa yang tidak? Pasti tahu lah. Jangan difahami seperti itu. Mengetahui di sini maknanya kalau Allah tahu pasti Allah akan menghisab dan memberi balasan. Siapa yang mengikuti Rasul dalam pemindahan kiblat, Allah hisab dengan hisab yang baik, Allah berikan balasan dengan balasan yang baik. Siapa yang tidak mengikuti Rasul, kekeh ke Baitul Maqdis, tidak mau pindah ke Ka'bah di Mekah umpamanya, maka dihisab dengan hisab yang buruk dan diberi balasan berupa azab. Jadi ilmu di sini bermakna hisab dan jaza. Termasuk ayat tentang nazar. Apa saja yang kamu infakkan berupa sebuah infak atau nazar yang kamu lakukan, Allah tahu. Makna Allah tahu itu bukan sekedar Allah tahu sudah di sana, tapi setelah tahu Allah akan menghisab dan memberi balasan. Itu makna ilmu Allah terhadap amal manusia. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati dada-dada manusia. Bukan sekedar tahu, dihisab dan dibalas. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga tahu isi hati mereka, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Makna tahu, ingat, dihisab dan dibalas. Jadi kata-kata Allah tahu bukan berarti kalau tidak ada kasus itu Allah nggak tahu, bukan. Tapi makna Allah tahu, ingat, dihisab dan dibalas. Inilah faidah pertama dari hadis ini. Faidah kedua, anna kalimah nafaqah wan nazar ja'at fi siyaqi syart li'anna ma syartiyah fatufidul umum. Fama min nafaqatin saghirah au kabirah wa nadrin
ala ayyi surah kana fa innallaha ya'lamuhu wa sayuhasibuhu hal nadharu lillah aw nadharu li ghairillah, hal anfaqa lillah aw anfaqa ibtigha wajhi ghairih. Kata-kata nafkah dan nazar dalam ayat ini, Allah menyatakan wa ma anfaqtu min nafaqatin au nazartu min nadharin. Nafkah, nazar dalam bentuk nakirah dengan memakai tanwin, tidak beralif lam. Tapi dalam konteks kalimat syarat, ada huruf syarat. Syaratnya itu huruf ma. Wa ma. Ma di sini huruf syarat, ma syartiyah. Kalau ada nafkah, nazar dalam bentuk nakirah, nafaqatin, nazaratin dalam konteks kalimat syarat, maknanya umum. Nafkah umum, nazar umum, baik infak kecil ataupun besar, berupa uang atau berupa barang atau berupa makanan atau berupa tenaga, atau kita sudah bahas kemarin berupa ilmu. Infak dengan ilmu itu mengajar, berdakwah, dan itu sebaik-baik infak. Kita sudah bahas kemarin. Kata Al-Hasan ketika menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beliau menyatakan min afdal infaq infaqun bil ilm. Seutama-utama infak, infak dengan ilmu. Karena itu sampai ke akhirat. Kalau infak dengan harta sehari habis. Nih kasih uang 100.000, udah habis. Dipakai makan 2-3 kali juga. Infak nih 20 juta, sejam habis dipakai beli HP baru. Kan ada yang 20 juta juga ya. Infak umpamanya nih 30 juta, sejam habis dipakai beli motor gitu. Tapi infak dengan ilmu nggak habis. Terus mengalir sampai mati, terus mengalir ke alam kubur sampai ke akhirat. Jadi infak dengan apapun kecil atau besar, dengan uang, makanan, barang, benda, atau dengan ilmu atau dengan tenaga. Dan nazar dalam bentuk apapun nazarnya. Allah tahu, makna Allah tahu, Allah akan menghisab. Dilihat ikhlas apa tidak. Ada keberatan apa tidak. Untuk Allah atau untuk selain Allah. Allah tahu, akan menghisab dan akan memberi balasan. Balasannya didasarkan kepada besarnya kadar pengorbanan dari nazar dan infak itu, dan besarnya kadar keikhlasan di dalam berinfak atau bernazar tersebut. Makin ikhlas, makin besar pengorbanannya, makin gede pahalanya. Ya, inilah faedah kedua. Ketiga, anna adamal ityan bin nafaqah aw nadhar ala al-wajhil matlubi syar'an annahu zulmun. Walidha khatamal ayah azza wa jalla biqawli wa ma lidh-dhalimina min ansar. Fadalla ala anna man lam ya'ti bin nadhar ala wajhi syar'i wa kadzalika man lam ya'ti bin nafaqah ala wajhi syar'i fa innahu minadz zulmah. Ayat ini pun menerangkan kalau nafkah tidak ditunaikan atau nazar tidak dilaksanakan secara syar'i sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu kezaliman. Karena itu ayat ini ditutup setelah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum bin nadrin fa innallaha ya'lamhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ditutup dengan ayat itu. Ayat itu ditutup dengan kalimat tidak ada
yang bisa menolong orang-orang zalim, menunjukkan orang yang tidak menunaikan nazar, tidak menunaikan nafkah yang wajib, maka dia itu termasuk orang yang zalim, perbuatannya termasuk perbuatan kezaliman. Inilah 3 faedah. Ini ayat yang kedua. Kita teruskan dalil yang ketiga, masih tentang nazar. Tanggung, ini dalil terakhir dalam bab ini tentang nazar. Dalam kitab sahih, maksudnya salah satu di antara 2 sahih, mungkin sahih Bukhari, mungkin sahih Muslim, mungkin dua-duanya sahihain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu falayasih. Hadis ini sebenarnya dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih dalam bab an-nadhar fi ta'ah. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, isi nazarnya itu berupa ibadah amal soleh. Nazar untuk saum, nazar untuk infak sedekah, nazar untuk menolong banyak orang, itu ketaatan. Siapa yang nazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia menunaikan nazarnya. Tapi siapa orang yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh ditunaikan. Nazar, kalau saya lulus ujian, saya akan mabok berat semalaman. Nggak boleh. Nazar, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan lari keliling kota dengan telanjang. Nggak boleh. Nazar, kalau umpamanya karir saya nanti naik, saya nazar akan begini yang berupa kemaksiatan, tidak boleh ditunaikan. Inilah hadis atau dalil ketiga tentang nazar. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna Nabiya sallallahu amara ayyufiya bin nadari ta'ah fadalla ala annahu ibadah la yajuzu an tusrafa li ghairillah. Pertama, Nabi SAW memerintahkan orang untuk menunaikan nazar yang berupa ketaatan. Menunjukkan menunaikan nazar berupa ketaatan adalah ibadah yang tidak boleh nazar ini ditujukan selain kepada Allah. Karena ini ibadah harus karena Allah. Nggak boleh nazar untuk selain Allah. Kedua, sabda Nabi SAW, "Man nadhara ayyasi Allah fala ya'si." Siapa yang nazar untuk maksiat jangan ditunaikan. Ada lagi yang dengan bentuk kalimat wa man nadhara ayyasi Allah fala nadharalah. Siapa yang bernadar untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada nadar baginya. Ini menunjukkan bahwa siapa orang yang nadar tapi isi nadarnya itu maksiat, dengan sendirinya gugur kewajiban menunaikan nadarnya. Tapi wajib membayar kifarat. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kifaratnya apa? Sama dengan kifarat melanggar sumpah. Yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kita makan dalam sebulan. Atau memberi pakaian kepada mereka kalau mampu. Kalau enggak mampu, hendaklah saum 3 hari berturut-turut. Kadang kalau isi sumpahnya atau isi nadarnya buruk, kalau dilaksanakan, langgar saja sudah. Tapi bayar kifaratnya. Seperti yang sudah kita bahas, ada orang berjemur di tengah hari siang yang panas, tidak berteduh, diam, tidak berbicara. Padahal
Bisa berteduh, padahal diajak ngomong, bisa dia ngomong. Nabi bertanya, itu orang ngapain? Dijawab, dia nazar untuk berjemur tidak berteduh, nazar untuk tidak bicara, dan nazar untuk saum. 3 isi nazarnya tuh. Berpanas-panasan, tidak berteduh, padahal bisa berteduh. Diem, tidak berbicara, padahal bisa ngomong. Dan saum. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia berteduh, suruh dia berbicara, dan suruh dia menyempurnakan saumnya. 2 ini gak ada manfaat, gak ada nilai kebaikan, gak ada nilai ibadah, bahkan ada madarat. Coba panas-panasan seharian, ada manfaatnya? Gak ada. Madaratnya ada? Ada, gosong dia. Bisa sakit? Bisa pingsan. Panasnya jangan dibayangkan panas di kita. Panas di kita aja tengah hari gitu ya, 11 ke atas sampai jam 2 sampai yang 3, kita nggak kuat. Ini panasnya di daerah Arab itu, bayangkan. Di Madinah. Apalagi musim panas bisa di atas 50 derajat Celcius. Kalau umpamanya bawa telur bisa mateng itu. Apa manfaatnya? Nggak ada. Madaratnya ada. Suruh batalkan isi nadar yang berupa berpanas-panasan. Suruh berteduh. Suruh batalkan isi nadar tidak ngomong. Nggak ada manfaatnya. Suruh dia ngomong. Saumnya suruh disempurnakan sampai maghrib, karena saum ketaatan, ibadah. Ya. Dari hadis ini, poin yang ketiga, anna nadhar ta'ah yajibu ayyuafiya bi sawa'un kana mutlaqan au muqayyad. Hadis ini menerangkan nazar untuk melakukan ketaatan wajib ditunaikan baik mutlak ataupun muqayyad. Makna mutlak, nazarnya itu tidak disyaratkan apapun. Pokoknya saya nazar besok mau saum, jadi wajib saum besok. Padahal bukan Ramadan, bukan qadha, bukan kifarat gitu, sunnah hukum asal, tapi karena nazar jadi wajib tanpa disyaratkan apapun. Namanya mutlak. Adapun muqayyad dikaitkan dengan keinginan tertentu. Kalau saya melamar kerja diterima, sudah wawancara nih, pengumumannya nanti sore nih. Kalau saya diterima, saya nazar besok saum. Ini namanya muqayyad. Ternyata diterima, maka wajib saum. Ternyata ditolak, tidak ada kewajiban karena muqayyad, terikat dengan syarat yang dia tetapkan. Tapi kalau isi nadarnya adalah ketaatan seperti saum, maka wajib ditunaikan. Inilah beberapa faedah dari hadis ini, dan inilah penjelasan tentang bab nazar ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab, dan seperti biasa Jumat ini pertanyaan dari sini. Dari pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Kepada host yang ada di sana dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, yaitu mengenai nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan dari Ummu Ski.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa bedanya niat akan melakukan sesuatu dengan nazar? Misalkan jika saya mempunyai uang sekian-sekian, saya akan sedekah. Dan itu hanya diucapkan di dalam niat, di dalam hati. Apakah hal tersebut masuk ke dalam nazar, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Bedanya rencana, niat, azam atau tekad untuk melakukan suatu dengan nazar adalah kalau nazar diucapkan sebagai nazar dengan mengatakan kalau saya sembuh saya bernazar mau saum 3 hari berturut-turut umpamanya, atau saum tidak 3 hari tanpa berturut-turut. Itu nazar, wajib ditunaikan. Tapi kalau bukan nazar, hanya dalam hati. Saya kalau nanti gajian mau infak mau sedekah itu hanya niat. Niat aja sudah dicatat oleh malaikat pencatat. Satu pahala. Kalau ternyata pada waktu gajian benar-benar ditunaikan infak atau sedekah, dicatat 10 kali lipat. 10 pahala. Tapi kalau dipikir-pikir sayang juga, nggak jadi infaknya. Sudah diniatkan dan sudah dicatat. Catatan tadi itu tidak dihapus, tetap dapat 1 pahala dari niatnya. Kalau nggak jadi dilaksanakan tanpa uzur, niat itu tetap 1 pahala. Kalau jadi dapat 10 pahala. Atau tidak jadi karena ada uzur. Mau setelah gajian mau infak mau sedekah. Pas gajian qadarullahu masyafal, ada yang sakit harus ke dokter. Habis uangnya, nggak jadi infak sedekahnya karena ada uzur. Tapi sudah niat, maka tetap diberi 10 kali lipat pahala. Tidak jadinya dilaksanakan karena ada uzur. Jadi kalau niat tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur, maka 10 kali lipat. Seperti jadi dilaksanakan. Tapi kalau tidak jadinya itu tanpa ada uzur, nggak jadi, setelah dipikir-pikir sayang infak sedekah, maka niat tadi tetap 1 ya. Nah itu tidak diucapkan sebagai nazar, hanya niat, maka tidak wajib untuk ditunaikan. Itulah perbedaan antara niat berbuat baik dengan nazar. Kalau nazar diucapkan sebagai sebuah nazar, bukan sekedar niat di dalam hati. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustadz, jika kita melaksanakan satu nazar, jika kita tidak bisa melaksanakan nazar, apakah ada konsekuensinya dan apakah nazar itu perlu saksi Ustadz ketika kita mengucapkannya? Baik, barakallahu fiik. Pertama, nazar tidak perlu saksi. Karena ini ibadah qalbiyah. Tunaikan dia dengan Allah Azza wa Jalla, dia yang tahu apakah nazar atau tidak, ya, tanpa disyaratkan ada saksi. Dalil dari yang ada tentang nazar dari Quran dan Sunnah tidak mensyaratkan adanya saksi. Itu yang pertama. Kedua, gimana kalau tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan dan nazarnya berupa ketaatan, ya dosa dia. Kalau tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur tidak mampu umpamanya. Atau keburu mati. Kalau keburu mati tetap wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang saum, wajib dibayar oleh ahli warisnya saumnya itu.
Aisyah radhiyallahu anha menyatakan saum yang wajib dibayar oleh ahli warisnya bukan saum kalau Ramadan, bukan. Kalau Ramadan bayar dengan fidyah. Ini pendapat yang lebih kuat. Ikhtilaf memang, tapi yang lebih kuat itu. Adapun kalau saumnya saum nazar belum ditunaikan sudah wafat, maka wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jadi kalau seseorang nazar lalu isi nadarnya tidak dilaksanakan, dia berdosa. Ada kifarat? Ada. Kifaratnya apa tadi? Tadi sama dengan kifarat sumpah. Ada 3 alternatif. Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini ayat surah Al-Ma'idah. Kedua, kalau tidak berupa makanan, memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Ketiga, kalau tidak mampu, saum 3 hari. Jumhur ulama menyatakan berturut-turut. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau kapanpun berturut-turut. Itu kifarat atau hukuman bagi orang yang melanggar nazar, disamakan dengan orang yang melanggar sumpah. Kalau tidak, ya, nazarnya tidak dilaksanakan, tidak juga membayar kifarat, maka dosa dia karena meninggalkan kewajiban. Sudah kita jelaskan, menunaikan nazar hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan, dia berdosa dan terancam dengan azab. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Syukuran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan. Silahkan, kami tunggu. Ya, sambil menunggu ya, untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Halo, Assalamualaikum, sudah terhubung, silahkan Pak atau Ibu. Halo. Iya, ya mohon maaf ya, belum terdengar untuk suaranya. Kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, dulu saya pernah bersumpah tidak akan berkunjung lagi ke rumah keluarga dikarenakan saking sakit hatinya. Tapi beberapa bulan setelah itu saya melanggar sumpah karena tidak mungkin juga saya melangsungkan sumpah tersebut. Sekarang alhamdulillah saya sudah paham sunnah dan saya sadar itu salah. Apakah ada kafaratnya Ustaz karena melanggar sumpah tersebut? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan sumpah, pertama yang harus diperhatikan adalah tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Dengan mengatakan demi Allah saya tidak akan infak lagi. Nggak boleh. Demi Allah saya tidak akan menyapa lagi kepada dia, saking kesalnya. Karena menyapa sesama muslim kebaikan. Atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Demi Allah kalau saya ketemu dia saya akan buang muka. Membuang muka haram kepada sesama muslim. Demi Allah kalau saya ketemu dia saya akan pasang muka angker cemberut. Nggak boleh, itu dosa. Tidak boleh bersumpah untuk tidak akan melakukan kebaikan atau bersumpah untuk melakukan keburukan. Saking kesannya ke orang, demi Allah kalau saya ketemu saya jitak dia. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah kadung seperti tadi, saking kesalnya kepada kerabat sampai berkata demi Allah saya tidak akan datang lagi ke rumah dia untuk silaturahmi. Kalau silaturahmi hukumnya wajib. Lalu dia bersumpah untuk tidak mau melakukan silaturahmi, nggak boleh.
Apa yang harus dilakukan? Langgar sumpahnya. Siapa orang yang bersumpah lalu dia melihat melanggarnya lebih baik, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Langgar saja sumpah, kalau demi Allah saya nggak akan pasang muka ramah lagi kepada dia, pas ketemu langgar sumpahnya, tersenyumnya kepada dia, tertawalah kepada dia. Langgar sumpah tapi bayar kifaratnya, kifarat sumpahnya, dengan memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian atau saum 3 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan, kalau mampu memberi makan, kasih makan dulu. Jangan sampai saking pelitnya, uang ada miliaran nih, tapi ngasih makan 10 orang fakir miskin, sayang, akhirnya lebih baik saum. Pelit itu namanya. Opsi pertama yang disodorkan oleh Allah adalah kasih makan 10 orang fakir miskin. Jadi yang pertama, kita tidak boleh bersumpah untuk 2 hal. Pertama, untuk tidak melakukan kebaikan. Kedua, bersumpah untuk melanggar larangan, melakukan keburukan. Tidak boleh. Kalau kita sudah kadung bersumpah seperti ini, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabatnya. Ada beberapa kerabat dan orang-orang muhajirin oleh Abu Bakar dibantu sejak dari Mekah sampai pindah ke Madinah, dibantu. Bantuannya besar. Pas terjadi peristiwa hadithul ifki kepada Aisyah, Aisyah terfitnah. Alih-alih ini kerabatnya, orang-orang yang dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela, menjaga kehormatan Aisyah, ikut menyebarkan mereka itu. Air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan keburukan. Siapa yang nggak mangkel coba? Bukannya membela Aisyah sebagai putri Abu Bakar, istri Nabi yang Abu Bakar sudah banyak membantu membuat kebaikan, malah ikut menyebarkan fitnah tersebut. Sampai turun ayat. Isi ayatnya menjelaskan bersihnya Aisyah dari tuduhan. Setelah terbukti Aisyah benar, Abu Bakar mangkel kepada mereka sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberi apa-apa lagi kepada mereka. Bersumpah, sumpah untuk tidak memberi, padahal memberi kebaikan. Langsung turun ayat surah An-Nur ayat 25. Man dalladhi yata'alla alayya. Siapa la ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, maka tidak boleh orang yang memiliki kelebihan, kelapangan harta bersumpah untuk tidak memberi lagi kepada mereka. Enggak boleh. Falyafu wal yasfahu, maafkan dan toleran kepada mereka. Lalu Allah menyatakan di akhir ayat ini, apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian mengampuni dosa mereka? Abu Bakar yang merasa ayat ini turun untuk dirinya menyatakan, bala uhibbu ayyaghfarallahu li. Ya, saya suka kalau Allah mengampuni dosa saya. Dilanggar sumpah. Berikan lagi bantuan kepada mereka yang sudah jahat kepada dirinya tuh. Ini yang dimaksud dengan idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, berbuat zalim kepada kita, syariat memberi 3 opsi. Pertama, balas kezaliman itu dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Siapa yang berbuat zalim kepada kamu, berbuat
jahat, aniaya, balas dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Ini opsi pertama. Opsi kedua, memaafkan. Makna memaafkan tidak memberi balasan walaupun kita mampu membalasnya. Biarkanlah. Walau kita mau balas bisa, tapi biar saja. Itu memaafkan walaupun hati mangkal. Dan memaafkan lebih baik daripada yang pertama. Memaafkan itu ciri orang yang bertakwa. Allah menyatakan wal kadzibinal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah. Orang yang suka memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri orang bertakwa. Ma zadal 'abdu bi'afwihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali hanya nambah kemuliaan saja. Orang yang memaafkan itu tambah mulia dia. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Ketiga, ini yang terbaik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan, kejahatan orang itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Ini yang terbaik. Kalau orang jahat, balas dengan kebaikan. Bisa? Bisa, tapi berat. Allah menyatakan, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Perbuatan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Inilah yang terbaik ya. Jadi ikhwan yang bertanya tadi sudah bersumpah untuk tidak silaturahmi lagi, langgar aja sumpahnya. Silaturahmi lagi, datang lagi, hubungkan lagi hubungan baik dengan mereka dan bayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian, atau kalau nggak mampu baru saum 3 hari berturut-turut ya. Baik, demikian kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik pada Ustaz Abu Haidar Al-Sundawi hafizahullahu taala yang sudah memberikan pembahasan yang sangat bermanfaat sekali, yaitu mengenai nazar, yaitu nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabut Tauhid, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ikhwan Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Simak kembali kelanjutannya di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكي تستفيد أنت أيها المؤمن. Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah dengan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah. Insya Allah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Hadirilah tabligh akbar. Dan bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari ini aku telah sempurnakan wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama, sempurna. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki. Bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini. Dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quranul Karim, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Insya Allah bertempat di Masjid Agung Al-Khuwa, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dan terakhir, Allah meridhai dinul Islam, sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam.